Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, angkat jamaah bini doang, efek suara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, Faya ayyuhal muhtaramun, dani-dani para alim ulama, para tuan guru, para asatid, segenap para tokoh agama, segenap para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari niki tiang pelunggu sami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keafiatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan keluangan waktu untuk dapat meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan niki, tempat yang insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Sebagaimana telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju sebuah ilmu, barang siapa yang berjalan menuju sebuah jalan yang di dalamnya terdapat sebuah ilmu, barang siapa yang menghadiri majlis-majlis ilmu seperti semangkinan niki, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat niki menjadi sebab Allah juga mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, menjadi sebab Allah ampuni segala dosa salah khilaf kita, menjadi sebab Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan, ketaatan, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inggih Bapak Ibu para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, makin niki kita kajian bulanan masuk pada bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Berarti wah liwat Rabiul Awal, berarti wah liwat bulan mau liwat wah bulan Maulid Muadid. Kira-kira ya rayaan Maulid makin masih bau na pindek. Keluar liwat bulan Maulid, masih dek bau rayaan bulan Maulid makin wah liwat bulan Rabiul Awal, masih dek bau rayaan bulan Maulid di luar bulan Maulid, masih bau
Dek harus bulan Maulid doang tau cak rayaan bulan mau hari raya Maulid. Tapi hari kelahiran baginda Nabi. Dek harus selik bulan Rabiul Awal doang ampun cak rayaan Maulud. Tapi kapanpun dalam keadaan apapun kita niatkan untuk perayaan Maulid, maka niki juga sah-sah saja dan memang niki yang lebih baik. Dek harus selik bulan Rabiul Awal doang atau cak Maulid. Kadang mohon maaf menyak dek meriap niki balik ya undang keluarga dek parang diri Maulid. Pernah ada seorang datang kepada Al-Mukarram Datuk Tuan Guru Haji Lalu Khairi Adnan niki berangsak. Biasa beliau niki diundang Maulid oleh salah satu jamaah niki bilang tahun mutuben tahun niki beliau tidak diundang. Akhir selesai Maulid datang jamaah niki tipak beliau mengatakan ampura Tuan Guru tahun niki dek Maulid deh sih. Akhir terketua si beliau lagu menaik ke menjuk santren. Enggi menjuk santren jak menaik. Aye wah mulut dia. Aku kena diri mendek mulut. Akhirnya beliau menyampaikan aran waya paling tidak minimal yang periapan diri menjadi keluarga niatan mulut masih sah dia waharan mulut nih guys. Yang periapan diri jadi keluarga. Bapak-bapak memberikan uang saku untuk anaknya, memberikan uang masak, uang dapur untuk istrinya, yang nyata jadi maulid, iya wah maulid niki. Pelunggu sambil ibu-ibu setiap hari masak pagi, masak siang, masak malam, periapan jadi keluarga, mana-mana pinaan bapak kupi niki balik, yang nyata jadi maulid, iya wah maulid masih. Apapun yang kita niatan untuk baginda Nabi akan sampai niat tersebut walaupun di luar bulan mau. Makanya banyak acara-acara di luar bulan Rabiul Awal dengan tema Maulid Nabi. Yahu kekuatan mulut dengan dia padahal wah tutup Rabiul Awal. Tidak terpaut dengan Rabiul Awal saja, bahkan baginda Nabi bilang jelu Senin dan puasa. Kedua si sahabat acara Rasulullah kembali bilang jelu Senin dan doang puasa pelinggi. Akhirnya beliau menjawab, elik jelu Senin niki ye tauk telahira. Jadi beliau niki mengistimewakan hari Senin karena memang hari Senin tersebut beliau lahir. Ya ampun usaha diri jelu Senin niki puasa. Jadi bilang minggu mulut baginda Nabi dengan cara berpuasa. Banyak caranya orang bermaulid. Arak dengan sak puasa tirut baginda Nabi. Arak sak mana-mana bersedekah si air aqua tolong bilang masjid bilang santren. Arak sak mana-mana barak baru niki barak basa Tuan Guru Khairi Adnan. Periapan diri jadi keluarga yang niatan jadi maulid. Dan napi faedahnya, napi hikmahnya, setiap yang diniatkan untuk baginda Nabi pasti berkah, pasti solah yang lain. Maka makanan minuman yang dihasilkan dari niat maulid tadi akan membuat makanan tersebut berbeda dari yang lain. Makanan tersebut menjadi istimewa, menjadi berkah yang dipenuhi di dalam perut-perut keluarga kita. Dan maknanya adalah setiap makanan berkah masuk ke dalam perut yang pelunggu sami, ye isit mudah langkah kaki tetenak gawe solah. Kalau sudah makanan berkah masuk ke dalam mulut yang pelunggu sami, masuk ke dalam perut pelunggu sami, maka berembir-embita pekerjaan solah niki anu mudah doang ya gawe. Nah niki tanda dengan mudah lapak ngaji. Dek man ya mulai ngaji wah paling julun datang. Dek man ya asar wah paling julun dah. Nah niki tanda insya Allah makanan yang dikonsumsinya juga makanan yang akhirnya diajak mengerjakan keberkahan niki mudah, diajak mengerjakan kebagusan niki mudah, tetenak gawe ibadah niki anu mudah gampang tidak berat. Ketika mendengar ada
suara azan, oh bersegera dirinya untuk berangkat sholat. Ketika mendengarkan di sana ada pengajian, berangkat. Di Juring ada pengajian, berangkat. Di Leneng ada pengajian, berangkat. Di Praia ada pengajian, berangkat. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang bagus, ia becat, ia molah, ia modok, ia tanda makanan yang masuk niki adalah makanan berkah. Yang positifnya membuat badan kita niki ringan untuk dibawa mengerjakan kebaikan. Tapi nauzubillah, kalau yang masuk niki adalah makanan-makanan yang tidak berkah, sudahlah tidak berkah, haram lagi yang dimakan. Nauzubillahimin zalik. Kalau sudah niki yang menjadi konsumsi kita sehari-hari, dia mungkin mudah untuk langkah kakinya diajak mengerjakan kebaikan. Ia berat tetenak gawe solah, dak nilik sedin masjid tok balik masih menwah barak meniki ruan konsumsi dinnya ini lampak juga dalam masjid. Dak lihat sedin majelis tok balik masih mentahun dan arak dengan berdelok lampak ngaji, masih dinnya mungkin lampak ngaji karena memang langkahnya sudah diikat oleh makanan-makanan haram tersebut, jadi berat langkah kaki. Apalagi arak-arak subhat, barang subhat. Kata baginda Nabi niki, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Niman hak barang halal niki jawah jelas. Kena langan teboya, kena langan tedahit, maka jelas hasilnya. Begitu juga dengan yang haram, wah jelas. Perkara-perkara haram niki jelas. Lengek langan teboya, barang-barang sandin kanggo tu konsumsi, yemun konsumsi, wah jelas napian mau si dengan sak konsumsi barang haram. Lagu arak sak tengah-tengah antara kedua niki. Napi niki umurun mustabihat, barang sak subahat. Arak barang subahat sandin keruan beh jaga langan datang. Arak barang subahat yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Nah ini yang membuat kadang amal ibadah kita niki masih ngawang antara terterima bekean ante munah barang halal wah keruan, barang haram wah keruan, lagu barang sak tengah-tengah niki yang barang tidak jelas yang membuat amal ibadah kita niki anu ngawang ende keruan terterima atau ante. Makanya hati-hati, pilihkan makanan-makanan terbaik untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, sehingga makanan tersebut itulah nanti yang akan memberikan efek kepada tubuhnya. Apakah dia akan mudah mengerjakan baik atau tidak. Ade solah tame, berkah tame, maka mudah diajak mengerjakan kebaikan. Lagu ade sak tame niki dek berkah, sak tamu niki barang subhat, sak tamu niki barang haram, nauzubillahi min zalik, akan susah diajak mengerjakan kebaikan. Jelas kira-kira niki Bu? Hati-hati, terutama makin niki musim pilkada. Enggak terboyak makin Pak Irtin, bilin Pak Irtin, main kebik kerasa kepeng nomor sekek dia juga. Hati-hati. Dek tak perkenan kepeng niki dek jelas, dek tak perkenan kepeng niki haram. Lagu memang wah niat dan tujuan niki lain nilai kepeng niki. Ya kebik apa narak subul kepeng niki. Karena ada tujuan ade kat bim nani harus senyak lecok. Wah tak mau kepeng nomor sekek malik kan berboyak langan bat, mai kebik nomor 2 tiendah mana. Wah mau langan sekek langan nomor 2 dengah batu ribut niki lau kepeng nomor 3 tun nunin nomor 3 langan mau niki baru bupati laut pemilihan gubernur menu apalagi serangan pajar tutu gubuk lain moyak main coba terasa kepeng serangan pajar dia. Hati-hati, ia isit berat gawe ibadah barak meniki dengan sakirang jorat kepeng barak meniki, hati-hati ia jarang keteriuk di majlis pengajian. Dengan sakirang jorat kepeng barak meniki menwahaya ala salah korok ketok memilih lampak santren jok masjid bare julu anti sponsor. Sudah diumumkan jauh-jauh hari akan ada majelis taklim bulanan di Masjid Miftahul Jannah. Sudah dipasang fotonya, pamfletnya, spanduknya.
Dakan wah buya, dakan wah tahun masih dia nyak milih lah. Entah kemik saya lambat ngaji, aluh bewah kedung kendek. Adik ia berat, tapi nak gawe solah karena mungkin kemungkinan besar penyebab atau faktor dari makanan yang dia konsumsi. Biasa arak hak barak menikah sesuatu yang tidak jelas niki, yisin berat langkah kaki diajak mengerjakan kebaikan. Jelas kira-kira niki? Baca arak tengah lemak niki, arak kepeng nomor 2 tu bagi niki joring, insyaallah ya terima napa ya. Cuma aku nyode. Lagu mennya begak jamaah hati-hati. Oh lagu dek kadun beli beras bapak dari apa? Wah kadun beli kelambi, kebetulannya robek ada dalam ni. Wah kadun beli apa? Wah kadun beli bensin. Lagu bensin ni ke kadun bermotor, motor ni ke kadun lalu beli beras. Masih tetap ada kaitannya dengan perut. Nah hati-hati. Bagaimana mungkin doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa masrabuhu haramun. Niki bahasan baginda Nabi, menuah makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaiannya pakaian haram. Wa anna yustajabu laha, permintaannya ini terkabulan doa bahasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Kadang ye mungkin gara-gara arak sekek doa sakwah tetap tunas, ternyata sampai makin detman rasa ruan doa ni ke detman diet doa ni kita kabulan. Mungkin saja ye penghalang beli ada makanan, ada pakaian, ada minuman kita yang masih ada kadar haramnya. Hati-hati. Maka lemak menarak serangan pajah rikiat terima anak pendek saja. Menarak serangan pajar bega-bega ni kibu pada karo belah sekek suara ni. Terima anak pendek karo belah mau pelingkim sebalik macam 5 kakak niki wah berKTP wah hak pilih wah adik kali 5 karo belah mau pilih mau 300 600 pituk seket yang baik nak pendek. Nomor 2 lemak nomor 3 sogol, lemak nomor sekek Malik niki bupati, lemak gubernur berbeh mentahun kepeng manis barak menil lantung Lombok Barat nih moya maeh pasak kepeng Lombok Barat dia. Hati 5 tahun terbayar si barak menil kendaraan kena memang ngendek berdosa bu. Dengar sak nyogok bekik dengar sak tersogok dek berdosa ar-rasi wal murtasi dek berdosa lagu finnar maksud baginda Nabi langsung tamu neraka. Dek tersebut dosa si baginda Nabi ar-rasi wal murtasi dengan dengar sak sogok dan menyogok dek narak dosa lagu langsung tamu neraka. Tadi hati-hati. Oh kendek tersogok ia niat bersedekah. Memang kemasannya sedekah, kemasannya adalah berbagi, kemasannya adalah sumbangan, tapi dengan niat terselubung adim sak lecok. Memang bahasanya dakak kuah bim terop dim harus gak pilih monen lagu tim ses bergerik di bawah. Hati yang kayak pun takut yang menarak acara maulid Sabarawi ini menarak salah satu paslon arwah sugul para persoal dia rentan niki menwah pesek kena lauk katungam semen luluh dia menwah pesek laut katungam bir kening bareh kirimah muni mah para pek niki ya pun menwah hara aruan paslon datang niki bania kayak lalu apa niki ya intinya jelas kira-kira niki. Ingat merayakan perayaan maulid tidak harus di bulan Rabiul Awal. Piran-piran makin niki niatan maulud, niat persiapan diri dari keluarga niatan maulud, niki masih maulud. Al-ihtifal bi maulidin nabawi bahasa di sini dalam kitab niki
perayaan peringatan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam takbirun anil farahi wasurur. Ia ada cara tiang pelungguh sami ungkapan rasa cinta, rasa sayang, rasa senang dan bahagia biwiladatil Mustafa dengan kelahiran baginda. Piran-piran den harus bulan Rabiul Awal, den harus bulan Maulid. Setiap minggu, setiap delok yang niatan jari Maulid masih niki bulan niki adalah Maulid. Wa qad tafa'a bihil kafir. Bahkan di dalam kitab niki dikatakan perayaan Maulid niki manfaatnya bukan hanya untuk tiang pelungguh sami yang mukmin muslim saja. Tiang pelungguh sami merayakan Maulid Nabi memang betul-betul karena cinta dan membalas cinta baginda Nabi. Baginda Nabi pernah menangisi kita. Kenapa beliau menangisi kita? Karena rindunya. Bahkan menganggap kita niki saudaranya, semeton, sahabat, sampai iri ya berbetadan. Kita yang hidup dengan beliau dianggap hanya sahabat, sedangkan orang-orang yang ditangisi niki dianggap semeton. Saya semeton niki. Kata baginda Nabi, ya mak yang datang arak supuk dengan den wah bedait kanci aku lagu imannya luar biasa kepadaku. Kalau para sahabat bisa mencintai baginda Nabi memang karena mereka duduk dengan baginda Nabi. Para sahabat ini bisa mencintai begitu besar kepada baginda Nabi karena memang hidup dengan baginda Nabi. Tapi ini orang yang ditangisi baginda Nabi, jangankan untuk bertemu baginda Nabi dalam mimpi saya tidak pernah. Jangankan dalam mimpi, lengon baginda Nabi dalam mimpi doang masih dicilik daik. Tapi kecintaan kita luar biasa kepada baginda Nabi. Tiang pelungguh sami nikilah yang dimaksud baginda Nabi, sehingga pantas pelungguh sami niki betul-betul merayakan Maulid dengan luar biasa. Bu, Maulid temui pira nyepih menaik. Ya, ini mau rekeng sekali-kali. Dia kadang bertudang mulut niki mekrekeng pira menaik dengan niki. Oh, menmanok sebungkul wah 6.5. Oh, 4-2 lagu 2 piring arak sak tekelak arak sak goreng mentaik semeni ya berarti sekilo taik 4 oh berarti selai haji mekrekeng. Ternyata lebih nelek 300 400 500 menaik niki bu. Nggih. Karena apa? Apakah ada paksaan dari takmir masjid untuk menaik barak menikah? Apakah ada paksaan dari panitia Maulid untuk menyajikan makanan yang mewah, yang istimewa seperti itu? Tidak ada. Kalau bukan karena cinta, kita tidak mungkin menghadirkan makanan istimewa tersebut. Jelas kira-kira ini? Makanya baginda Nabi menangisi tiang pelungguh sami, si rindu melet bedait baginda Nabi, seriuk dengan saden wah bedait kaca baginda Nabi barak meniki ruan kecinta. Nah wajah di sini dikatakan ternyata bukan orang muslim mukmin saja yang mendapatkan manfaat dari perayaan Maulid, bahkan dengan kafir, bahkan dengan tidak beriman, bahkan dengan non-Islam, bahkan seorang penjahat yang selalu mengintimidasi baginda Nabi, yang selalu mengganggu baginda Nabi, bahkan ingin membunuh baginda Nabi pun mendapatkan manfaat karena sempat bergembira karena lahirnya baginda Nabi. Saya ini yang dimaksud. Wa qad jaa fi hadisil Bukhari annahu yukhaffaf an Abi Lahab kulla yaumil isnin bisababi idkihi li Suwaibata jariyatihi lamma basharatu bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Niki di dalam hadis Bukhari jelas dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niki meringankan siksaan untuk seorang Abu Lahab. Ibu-ibu wika naran Abu Lahab. Bu, wika naran Abu Lahab. Niki timuk to balik. Abu Lahab niki salah satu paman baginda Nabi, tapi di akhir baginda Nabi diangkat menjadi rasul elek niki wah elek mulai meri elek anak semeton dan mesak. Padahal anak semeton. Tapi dulu Abu Lahab niki ketika baginda Nabi lahir, dia utus budaknya bernama Suwaibah al-Aslamiyah untuk menemani ibunda baginda Nabi di saat melahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Di menua lahir baginda Nabi, budaknya bernama Suwaibah al-Aslamiyah niki segera menuju majikannya Abu Lahab memberitahukan kabar gembira telah lahir anak semeton putra dari Sayyidina Abdullah. Si bahagia Abu Lahab dengan anak semeton niki lahir, akhirnya dibebaskan budaknya niki. Suwaibah mulai nani engkah mau jadi budak. Kenapa dia bebaskan? Karena rasa gembiranya dikabarkan telah lahir anak semeton, yaitu Sayyidina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena nike terjadi pada hari Senin, Allah meringankan siksaan Abu Lahab setiap hari Senin. Karena apa? Karena sempat bergembira pada hari Senin. Jelas Abu Lahab beritahu neraka, sampai dikatakan diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Kenapa begitu marahnya Allah sampai mengabadikan nama Abu Lahab dalam Al-Quran? Karena ketika pulang baginda Nabi saat nikah, pulang dari Isra Mi'raj, baginda Nabi pagi hari pergi ke pasar mengumpulkan orang-orang Mekah, menceritakan perihal Isra Mi'rajnya. Banyak orang mendengarkan, termasuk ada Abu Lahab di sana. Ketika mendengarkan cerita baginda Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berangkat lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan balik lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam kurang 1 malam, logika Abu Lahab tidak sampai menak zaman di ke arah pesawat. Masih dia nyadu orang wajir, apalagi zaman lain darat pesawat. Gendak lalu Abu Lahab sampai mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada da'autana. Celaka kau Abu Lahab, celaka kau Muhammad. Kata Abu Lahab, celaka niki mana bahasa sasar dia nyempata wah niki. Muade nak dengan peraya Abu Lahab sangi jaga yang ni, batun mata jaga ni. Ani kitabban laka ya Muhammad alihada da'autana. Celaka kau Muhammad, karena ingin mendengar cerita bualanmu ini engkau kumpulkan kami di sini. Karena kisah apa, karena kejadian itu Allah Subhanahu wa taala marah sampai mengabadikan Abu Lahab dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nabi Muhammad tak celaka kamu, celaka wahai Abu Lahab. Nah, hati-hati. Anikilah Abu Lahab yang jelas-jelas tempatnya neraka, khalidina fihi. Wah, jelas pasti akan kekal abadi selamanya Abu Lahab di sana. Lagu masih tebing keringanan, bilang jelu Senin teringanan, ruwesik sisa tetap tersiksa lagu teringanan. Karena apa? Sempat bergembira niki. Orang kafir saja mendapatkan kemuliaan karena sempat bergembira. Bagaimana tiang pulunggu sami? Dek jelu Senin doang mulut, kadang wahan mulut jelu Rebu, kadang wahan mulut jelu Sabtu, kadang wahan mulut jelu Ahad, macam tahun mulut. Insya Allah Allah berikan kita kemuliaan karena kita merayakan maulid. Manfaat hikmah maulid dek terasa si tiang pulunggu doang yang sebagai orang muslim. Bahkan tahu Cina, datu-datu Cina niki bertais menwah tamu bulan mulut ia tahun panen kepeh. Kenapa stoknya lebih banyak habis di bulan maulid? Jual mika, jual kotak, jual peraras. Saya berdagang niki. Cina-Cina niki. Woi, apalagi le monster le apa? Woi, pun biasa stok peraras segini niki pada bulan maulid pun. Ye unin datu Cina niki. Nggih, bau mulut sepanjang tahun kebek mulut ini sebulan. Kenapa mereka minta sepanjang tahun? Ya bega hasil memang bulan maulud. Ternyata bukan hanya kita saja mendapatkan manfaat, mereka juga mendapatkan manfaat. Jadi sila yat niatan daka anwa sugul bulan Rabiul Awal, tetap yat niatan diri mulut bilang meriap niki balik. Manfaatnya yang pertama tadi niki adalah makanan yang dihidangkan dan disuguhkan menjadi makanan berkah. Kalau sudah makanan berkah masuk ke dalam mulut, maka insya Allah tetenak gawe solah anu mudah, tetenak gawe solah anu modo, dia beralasan-alasan maling. Jelas kira-kira niki. Terus kemudian yang kedua,
Bukan berarti setelah berlalunya Rabiul Awal, setelah berlalunya bulan Maulud mungkah milih berselawat. Musakwi jadi ki perbanyak solawat, perbanyak majlis solawat, hadiri majlis solawat, mumangkah sukul bulan Maulud, wakah milih rubuk solawat. Oh dede, rugi jadi perbanyak solawat, karena baginda Nabi niki sudah menjamin dengan saat baca solawat niki pasti terbalas sisi Allah 10 kali solawat, dan solawat menjadi satu-satunya ibadah yang pasti diterima, tidak mungkin ditolak. Bahkan dikatakan di sini ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wal mardud illa salat ala nabi fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama, seluruh ulama sepakat, dinarak sampai sepakat ala anna jami'al a'mal, bahwasanya seluruh amal ibadah minhal maqbul wa mardud, arak kala terterima, arak kala tertolak. Semua amal ibadah, semua ulama sepakat bahwasanya ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan antara dua, antara tertolak beke terterima, antara terterima atau tertolak. Sepakat ulama tiap sembahyang dinarak ya bani jamin apakah sholat asar kita tadi diterima atau tidak. Arak bani jamin kira-kira sembahyang asar baru terima atau tidak. Arak deh bani jamin puasa yang kita puasakan hari ini mungkin diterima atau tidak. Siapa yang berani menjamin sedekah yang kita sedekahkan itu terima atau tidak? Menyakdik karena Allah, jangan harapkan itu semua diterima, termasuk sembahyang dakat tuah karena Allah, dakat wah menikah khusus masih det manjamin sembahyang niki terima. Ya pun bahasa ulama andim terketuan wah mendek sembahyang dendek jawab kena uah. Bu wah sembahyang, wah. Bu sampun sembahyang, sampun. Seakan-akan yakin bahwasanya ibadahnya tadi diterima. Makanya ulama menyarankan ketika ditanya perihal ibadah, sudahkah kita sholat, sudahkah kita puasa, sudahkah kita sedekah, sudahkah kita melakukan suatu ibadah, jawabannya taqabbalallah. Tapi semoga Allah menerima. Bu sampun sholat, taqabbalallah, mudahan terima aruan sembahyang sak baru bener nih. Bu sampun templung apa anu niki baru kota amal dari masjid niki, oh taqabbalallah. Tandanya kita belum yakin, tidak berani menjamin apakah itu diterima atau tidak. Makanya di sini sepakat ulama bahwasanya setiap amal ibadah yang kita lakukan antara dua, antara diterima atau tidak, kecuali solawat kepada baginda Nabi. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali selawat yang kita baca kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pasti diterima dan mungkin tertolak. Bahkan dalam syair ini dikatakan adimi salata ala Nabi Muhammad, disuruh kita untuk terus sering-sering selalu istiqomah untuk membaca solawat. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, dan bacaan salawat yang kita baca niki pasti diterima, tidak mungkin akan ditolak dan mungkinnya tertolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, sedangkan amal ibadah yang belum usami yang lain, salat kita, zakat kita, sedekah kita, ibadah-ibadah kita yang lain, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima atau tidak. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali solawat yang kita baca kepada baginda Nabi pasti diterima dan mungkin tertolak. Maka dari itu, walaupun sudah berlalu bulan Rabiul Awal, walaupun sudah berlalu bulan Maulid, solawat tetap menjadi ibadah kita yang utama. Karena kita tidak menjamin apakah solat kita diterima. Sudahlah solat kita tidak berani kita jamin diterima, dan wah rombok si sembahyang sunnah maling. Sudahlah tidak berani menjamin puasa pardunya diterima, rombok si puasa sunnah doang, dan wah maka sila ya rombok ni si solawat. Maka dengan bacaan solawat niki pasti diterima, bahkan dibalas 10 kali solawat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berapa kali terbalas? 10. Kita sama-sama tahu, dengar dari pengajian, dibacakan hadis, barang siapa yang membaca solawat 1 kali akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wika pelungun. Sama halnya dengan Imam Asyazili. Imam Asyazili mengetahui dan dengar hadis niki, tahu hadis niki, tapi beliau bingung akan hadis niki. Imam Asyazili bingung, napi yang beliau bingungkan, harus seperti apakah saya membaca solawat sehingga saya pantas mendapatkan balasan 10 solawat dari Allah. Berbeda baca solawat, apa yang pantas mau 10 kali solawat dari Allah. Kebingungan inilah yang membuat beliau tidak bisa tidur. Ya, dua kelainan dan niki. Berbeda baca solawat, apa yang mau balasan 10. Seharusnya seperti apa saya akan membaca solawat sehingga pantas Allah memberikan balasan 10 kali solawat. Kemudian di tengah kebingungannya beliau tertidur, dan di dalam tidurnya beliau bermimpi baginda Nabi. Kata beliau, ra'aitu sayyidal alamin, aku melihat, aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Fakultu lahu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, salatullahi asran liman shalla alaika marratan wahidah. Ya Rasulullah, sampun nak dengar, sampun nak dait, sampun nak baca hadis bahwasanya sai sak berselawat sekali yang terbalas 10. Allah akan memberikan balasan 10 salawat bagi mereka yang salawat sekali kepadamu ya Rasulullah. Yang menjadi kebingungan saya, hal dzalika liman kana hadiral qalbi, apakah 10 salawat itu akan dibalas oleh Allah kalau kita baca salawat dengan khusyuk? Apakah harus hadir hatinya? Apakah harus tulus? Apakah harus ikhlas? Apakah harus khusyuk hatinya baca salawat? Ya, aku tidak mau balasan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi, faqala la, otik menika maksud baginda Nabi. Bukan begitu, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafila. Sai sak bersolawat jok aku berbir-bir cara walaupun dalam keadaan lalai tetap mau balasan 10 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ke bu, berbir-bir tak baca solawat, mohon maaf dakak sak adit sak tajumah si dengar. Kadang beribadah solat, adin sembayang niki, adin sak tajumah si dengar sembayang niki jelas dia diterima, sah sembayang lagu dia terima. Sedekah tiap ulung usami betul sah sedekah lagu karena ingin mendapatkan pujian orang lain, sedekahnya pun dijamin juga tidak diterima. Nemplung nilai kota ama lagu atih batur nyererok juga pun nemplung. Adin kembe, adin tetawa dia terima tamu sedekah lagu dia terteri. Harap malik niki sedekah masjid, sedekah musola disebutkan namanya. Oh, Pak Haji ini 1 juta, Ibu Hajah ini 2 juta, hamba Allah 3 juta. Kebik tulis hamba Allah supaya menjaga dirinya dari ria. Ada sadik tetawang si dengar ditulis hamba Allah biar bisa menjaga hati. Maka ada bacaan hamba Allah 3 juta mencolek batur aku nol. Burung tamu memang sedekah lagu burung terima karena ada ingin harapan pujian dari orang lain. Tapi berbeda dengan salawat. Walau ghafilan maksud baginda Nabi, walaupun dalam keadaan lalai, aran waya dakak harapan pujian dengan lain, dakak seadit harapan adit sak tajumah si dengan lainnya baca salawat, masih tetap dapatkan balasan 10 salawat dari Allah Subhanahu. Ternyata tidak sampai di situ Bapak Ibu. Fayu'tihillahu amsalal jibali minal malaikah tad'u lahu wa tastaghfir lahu. Ternyata tidak sampai di situ, kata baginda Nabi, nanti akan diberikan malaikat seperti gunung yang tugas malaikat niki hanya 2,
memintakan agar doa-doa pelungguh sami dikabulkan, mendoakan untuk kebaikan pelungguh sami, dan yang kedua memintakan ampunan untuk pelungguh sami. Nah, berembit kemuliaan baca selawat niki, selain mau balasan 10, ternyata diciptakan malaikat yang tugas malaikat niki hanya 2. Pertama, terdoa adin sak tekabulan ruan hajat, terdoa doa sak baik. Kedua, malaikat niki bertugas untuk memintakan ampunan untuk tiang pelungguh yang membaca salawat. Makanya dengan salawat biasa mudah tekabulan ruan hajat. Ya pun dengan toak laik niki, ya pun guru-guru tiang pelungguh sami, tuan guru tiang pelungguh sami, ketika ingin sebuah hajatnya dikabulkan, solusinya satu, yaitu salawat. Kesalahan motor tiang akak luik selawatan akak bahasa. Kesalahan balik dia akak selawatan akak. Maksudnya apa? Dengan bersolawat, siapa tahu malaikat tadi niki mendoakan kita agar hajat yang kita inginkan niki dikabul. Darak satupun hajat yang tidak dikabulkan dengan solawat niki. Kalau solawatnya solawat yang tadi ajak-ajak, solawatnya niki hanya ingin mendapatkan pujian orang lain, solawatnya niki dalam keadaan lalai. Terus bagaimana kalau dia baca solawat dengan baik, dengan hati, dengan khusyuk? Kata baginda Nabi, fa'amma idza kana hadiral qalbi, kalau dia baca solawat dengan hati yang khusyuk, kalau dia baca solawat dengan hati yang hadir, hatinya betul-betul tulus karena cinta kepada baginda Nabi, fala ya'lam thawaba dzalika illallah, maka tidak ada yang tahu besarnya pahala tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi dia pelungguh sami yang bersolawat dengan khusyuk, maka tidak ada yang tahu besarnya pahala tersebut kecuali Allah. Ini kalau khusyuk. Kalau tidak khusyuk, ya mana-mana maut baru niki dapat 10 balasan dari Allah, dan diciptakan malaikat yang tugasnya 2, mendoakan untuk kebaikan kita dan memintakan ampun untuk kita. Berembir meniki ruan kemuliaan dengan sak baca solawat. Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Garing sekali, Allahumma salli kerasan wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana amin yaumina hadza ila yaumil khirah. Karing sekali, Allahumma salli kerasan wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah.
niki Tiang Bulung Usami membaca dengan merdu, dengan tenang, hati gembira, fala thawaba fala ya'lam thawaba zalika illallah. Dia narak dengan tahun kebelik pahala yang kecuali Allah. Tidak ada satu hajat pun yang tidak dikabulkan karena solawat. Harap sikit cerita ni kaya terceritaan ni bu. Harap dengar tiang terceritaan masih di tahun tentu Nabi dek. Pokok meniki cerita. Harap dengar niki terlele tutang. Pokok terlele tutang tertipu si dengar tertagih si. Tapi harap tukang tagih niki. Tukang tagih pokok narah. Akhirnya lari ke sana kemari mencari pinjaman. Wah dia narak langan. Akhir datang jok tuan guru. Ampura tuan guru isi. Nggih. Agak keluar utang. Niki terlele tutang. Nik mandiri tahu bayar tuna seke amalan. Tapi kira-kira yang amalan adisa bau lunas utang. Tuan guru jangan penang. Depan selesai bayar tukang ngecor niki pondok. Dekat tua napi sin bayar utang. Akhir spontan tuan guru niki menjawab maka luwe baca selawat tu dia terkena. Ongkih benar tuan guru isi. Akhir pulang dia ke rumah, dari situ dia kabarkan istrinya, sayang tersuruh luwe baca. Elek nikah elek mulai baca selawat. Selawat dan baca tetap. Sampai akhirnya dalam waktu singkat, dalam waktu berapa bulan datang balik je tuan guru. Alhamdulillah tuan guru lunas hutang kelapur. Dejo tuan guru depan lunas hutang zohar. Yahuk berbeda dah lunas hutang. Apa amalah? Angkat sabarak bahasa ni ke tuan guru luwe baca salah. Angkat kedek mah suruh baca solawat nariyah jaga, solawat busra jaga, solawat tibil gulub jaga, solawat apah jaga. Solawat apa payu baca? Angkat sini narak bahasa solawat nabi yang baca selawat doang unik baca. Apa unik baca? Selawat. La ilaha illallah. Niki sak dengan keyakinan kuat tuang ini barak meniki, apalagi sak Tiang Bulung Usami seperti tadi. Allahumma salli. Nah niki tiang dapatkan ijazah langsung dari orang yang mendapatkan ijazah dari baginda Nabi Muhammad. Guru kami Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun mendapatkan salawat niki dari baginda Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Makanya salawat niki salawat yang mujarrab. Barang siapa yang membacanya 41 kali setelah solat subuh, dinarak hajat tak sulit bagi dengan dikit, pastinya mudah. Tapi ruan hajat insya Allah yang terpemudah. Tapi ruan hajat pasti nak terkabulan insya Allah. Hakul yakin andainya bau amalan salawat busra niki 41 kali setelah solat subuh. Pira kali andai 41 kali yang terbaca, pira menit tak pun nak selesai. Pira menit tak pun nak selesai. Anda dah baca bedak 5-6 menit selesai. Lagu anda dah baca adeng-adeng sambil baca, misal di sini apa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna. Amat baca barang ni paling 10 menit tak pun selesai. Bilang hingga subuh baca niki 10 menit 41 kali, insya-Allah yang niat haji terpemudah haji. Yang niat umrah terpemudah lapak umrah. Yang niat berdui bangkat insya-Allah terpemudah berdui bangkat. Inti napi sarun hajat yang niatan isi salawat busra niki insya-Allah akan dipermudah oleh Allah. Jelas kira-kira niki bu? Jelas kira-kira? Adik jak baca salawat mesak elik balik kadang memang agak berat. Lagu adik baca selawat bareng-bareng terlebih di majlis selawat kadang sejam 2 jam adik berida. Tunas adik hadir di majlis selawat, tetap nak baca selawat apalagi diiringi dengan alat hadrah yang bagus yang baik, sound system yang bagus yang baik, sejam 2 jam adik coba Tiang Bulung Usami baca selawat mesak di Bali. 100 selawat luwe apa segedi? 100 selawat luwe apa segedi? Luwe sekali 1 selawat. Adik dah baca 1 selawat pira menit tak pun dah selesai. Adik baca selawat 1 sedikit pira menit tak pun dah selesai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Wah, 7 kali. 4 detik kita baca sudah 7 kali mana 100 pira menit. Dan sampai ya 5 menit tak baca selawat 100 kali selesai. Lagu kadang setan dan belik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru sampai 20 kesekatan selain Allahumma salli ala Muhammad, kesekatnya telung dasa, Allahumma salli ala Muhammad, kesekatnya sekat, padahal kurang 5 menit ternyata maju. Coba cak belum sami hadir majlis solawat sejam 2 jam ini terasa, oh enak sekali, indah sekali. Maka dari itu tiang undang pelunggu sami makin malam inggas isu arak acara solawat akbar niki bekas kantor bupati, elek julun Bank BRI, elek onas kantor bupati, arak kira-kira di tahun arak kantor bupati, onas kantor bupati. Niki tahu makin inggas isu arak acara solawat akbar, ada ribuan orang yang akan hadir, diajak kita membaca solawat dengan indah, dengan lantunan yang indah, dengan sound system yang baik, dengan panggung yang megah. Insya Allah makin inggas isu tahun silak pelukuh kami hadir ke sana 2 jam 3 jam bersolawat. Dek berasa beda lah dek baca solawat 100 niki balik baru mau selai doang kesekatnya tutu niki. Yang terakhir tutup dari sebuah cerita niki, arak sebuah cerita niki bu diceritakan di dalam kitab niki. Wa qala ba'du salihin, arak sebut dengan alim soleh bercerita, arak sebut tuan guru bercerita, kana li jarun musrifun ala nafsih. Cerita niki arak tuan guru arak dengan alim soleh kebetulan berduit tetangga niki dia wah gawe solah, enggak poro tetangga niki gawe maksiat, enggak poro tetangga niki lalu nyelo tarai, enggak poro tetangga niki lalu raos dengan pesakit hati dengan pokok ilangek pegawaian tetangga niki. Wa kuntu amruhu bitaubah, kata tuan guru niki wah keren gatik curuh taubah. Bila berdait gak doang nasihat, wah anehkah gawe salah ngek dia, silak ya taubat. Falam yaf'al lagu den wah milih pati, padahal tetap gak duan unik nasihatin adi sakah gawe salah ngek dia. Karena takutnya nanti dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, lengek dan mati, lawan takut kisi. Tetap nasihatan lagu den wah milih. Terus kemudian kata ulama niki, falamma mata ra'aituhu fil jannah. Subhanallah, ketika tak lama kemudian orang tetangganya niki meninggal dunia. Ternyata setelah meninggal dunia, ulama niki bermimpi, di dalam mimpinya melihat pemuda tadi, tetangga tadi yang suka maksiat kok tiba-tiba berada di dalam surga. Falamma mata ra'aituhu bil jannah, ketika pemuda tetangganya ini meninggal dunia, di dalam mimpi dia bertemu kok tiba-tiba berada di dalam surga. Berbeda dengan niki ahli maksiat kok berada dalam surga, padahal gak puruk lalu raos dengan, gak puruk lalu pesakit hati dengan, gak puruk lalu zolimi dengan, gak puruk lalu maksiat, tidak ngaji dan milih, tidak sembahyang dan milih, munani selulung wah surga tahu. Akhirnya fakultu lahu, kemudian ulama ini menanyakan kepada tetangganya yang di dalam surga tadi yang ahli maksiat, bimanil tahadhil manzilah, dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan ini? Berbeda dah berida ini tamu surga padahal dia ruat pegawaian. Kerapuk dengan tahu ruat pegawaian tingkat porok lalu becek doang. Enggak porok lalu botoh doang. Enggak porok lalu zalimi dengan doang. Munani selolong surga tahu bimanil tahadhil manzilah. Berbeda dah bini tamu surga, apa penyebab engkau mendapatkan kemuliaan ini? Faqala, kemudian orang itu mengatakan, hadartu muhaddisan fasami'tuhu yaqul. Orang ini bercerita waktu ni keisi. Yak lalu sogul gawe dosa. Ak lalu sogul lalu tendak kemenok ni ke. Yak lalu sogul lalu berdepu lalu nyelo tara. Yak sogul lalu rawas dengar, yak sogul lalu gibah dengar, yak sogul lalu sakit hati dengar. Mu liwat kelek Masjid Miftahul Jannah jarang. Kebetulan jelo Sabtu sore arak pengajian. Elek dalam pengajian ni ki arak tuan guru nyengken bahas tentang solawat. Mu arak hadis berbaca si tuan guru ni kelek dalam, kebetulan speaker masjid niki ke sampai bong pengkal suara. Apalagi tiang elek niki sedin masjid atau balik jelas sing tengah, apalagi le bong pengkal. Nah niki kebetulan liwat mu elek dalam masjid niki, tuan guru niki menyampaikan
Katanya man rafa'a sautahu bisolah ala nabi. Saya angkat suara baca salawat juk baginda Nabi. Saya berkuih sekali doang dan berkuih. Ya angkat suara baca salawat juk baginda Nabi, wajabat lahul jannah, pastinya tamu surga. Ya unit pengajian di dalam masjid niki. Ya unit pengajian di dalam majlis niki. Mendengar kebetulan keliwat. Muka mutuk dengar sak kena saya angkat suara baca salawat, pasti tamu surga. Mu langsung berkuih di luar masjid kena Allahumma salli ala Muhammad, tunin berkuih. Karena suaranya yang keras tadi, karena suaranya berteriak membaca salawat tadi. Kata dia, farafa'tu sauti, kemudian aku angkat suaraku bisolah ala nabi, membaca salawat kepada baginda Nabi. Wa rafa'al qaumu aswatahum, kemudian orang-orang yang dihadir di majelis tersebut, orang-orang yang hadir di masjid pengajian tersebut, semuanya ikut bersolawat karena mendengarkan bacaan solawatku itu. Kemudian kata dia, faghfarallahu lana jami'an, karena itu Allah ampuni dosa kami semuanya. Nah, padahal dengan niki ahli maksiat. Cuma gara-gara kebetulan liwat, kenapa hadir pada tiap pelungguh? Ia kebetulan liwat. Mujelas speaker niki Masjid Miftahul Jannah sampai bengkel cerita suara. Muniki ya liwat dia julun mendengar. Nah, saya angkat suara baca salawat, pasti tamu surga. Bahasa pengajian niki mu langsung berkuih dua masjid Allah sallallahu Muhammad tu ni. Sehingga terdengar suaranya oleh orang-orang yang ada di dalam masjid, sehingga warafa'al qaumu aswatahum, kemudian orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut ikut bersolawat karena mendengarkan teriakan solawat dari orang tersebut. Faghfarallahu lana jami'an, dan karena itu Allah ampuni dosa saya dan dosa seluruh jamaah yang ada menjawab solawat pada hari itu. Niki dengar seahli maksiat doang tak nak membahas salawat, apalagi para alim ulama, apalagi di majlis salawat ada habaib yang hadir, ada masyayikh yang hadir, ada tuan guru yang hadir, ada asatidz yang hadir, maka jelas Allah akan mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis tersebut. Dakak yang pelunggu sami dek mau hadir, pokok tak mau betenak. Kata baginda Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Saya sak betenak yang mau pahala barak dengar sak betek. Pelungguh makin betenak akhir alhamdulillah arak dua dengan berangkat lagu pelinggi dek milu. Pelungguh betenak doang lagu dek milu. Kebim dek milu arak kendala, sakit jaga, darat dengar tu balik, tidak ada izin suami dan lain sebagainya. Dakak mendek milu lagu dua dengar hak membarak niki sak memtenak niki. Ya milu hadir, pahala dua dengar niki yang tulak sepenuhnya tanpa dikurangi seujung kuku kembali kepada pelungguh yang mengajak. Ya pun saling tenak, saling barak, saling ajak, minimal dengan niki maut pahala sak jelas kira-kira niki wallahu a'lam bisawab. Mungkin hanya niki dulu yang bisa yang sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Wah pas 1 jam niki, hadanallah wa iyyakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.